Halo Sobat K3, perkenalkan nama saya Umar Mulan Fajar. Saya Rahma Rasinta Dewi. Halo, nama saya Nurul Syarifah. Saya Syafiq Fawas. Dan saya Muhammad Rizky Febriansyah, kami berlima dari S1 Reguler Keselamatan dan Kesehatan Kerja Angkatan 2022. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang heat stress dan juga bagaimana implikasinya dalam pekerjaan sehari-hari. Gak perlu panjang lebar, langsung aja kita tonton bersama-sama video dari kelompok kenal. Selamat menonton Sobat K3. Halo guys, gimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah kita semua baik kok. Kamu sendiri gimana kabarnya? Agak sedikit pusing nih, hehe. Loh, kenapa? Jadi aku ada tugas kuliah nih tentang heat stress itu apa, terus gimana sih heat stress itu berhubungan sama tempat kerja gitu. Bisa kok, yuk ikut nimbrung sini. Kita bantu jelaskan sepemahaman kita ya. Jadi, heat stress itu adalah suatu kondisi fisik yang terjadi pada tubuh kita ketika tubuh tidak mampu menyeimbangkan suhu tubuh normal dengan optimal. Hal ini dapat disebabkan karena tubuh kita terlalu lama terpapar beban panas, baik melalui panas metabolik, faktor lingkungan, beban dan durasi kerja, ataupun pakaian yang kita gunakan. Nah, normalnya keseimbangan suhu tubuh kita atau disebut juga sebagai heat balance terjadi apabila perpindahan panas antar tubuh manusia dengan lingkungan berada pada rentang suhu 37 derajat Celcius plus minus 1 derajat Celcius. Betul, selain itu, kita juga harus tahu cara tubuh kita menjaga keseimbangan suhunya adalah melalui siklus berikut. Pertama, ketika suhu tubuh naik, pembuluh darah akan melebar sehingga panas dapat hilang ke lingkungan sekitar. Kelenjar keringat pun mulai mengeluarkan cairannya yang kemudian menguap dan menghilangkan panas dari tubuh. Akibatnya, panas terbuang ke lingkungan. Oleh karena itu, proses ini membantu menurunkan suhu tubuh kembali ke tingkat normal. Kedua, ketika suhu tubuh turun, pembuluh darah menyempit untuk menjaga panas sehingga kelenjar keringat tidak mengeluarkan cairan. Kontraksi pada otot akan terjadi melalui proses menggigil dengan tujuan untuk menghasilkan panas pada tubuh. Akibatnya, panas pada tubuh akan cenderung menahan dan akhirnya suhu tubuh dapat kembali normal. Oh begitu. Kalau terkait perpindahan panas itu maksudnya gimana ya? Nah, terkait perpindahan panas ini, terdapat 4 proses yang perlu kamu pahami, yaitu radiasi, konveksi, evaporasi, dan konduksi. Pertama, radiasi adalah proses perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik seperti cahaya dan panas. Contohnya, misal pada siang hari, ketika matahari sedang berada di titik paling atas, kamu merasa ada pancaran panas yang menyengat ke kulit kamu. Lalu yang kedua, konveksi adalah proses perpindahan panas melalui fluida, baik gas atau cairan yang bergerak di sekitar tubuh. Contohnya seperti ketika kamu sedang berenang di air, kamu akan merasa suhu tubuh kamu menjadi lebih dingin. Hal ini dapat terjadi karena pergerakan air di dalam kolam renang menjadi medium cair yang memungkinkan panas untuk bergerak dan berpindah ke tubuh kamu. Kemudian yang ketiga, evaporasi adalah proses perpindahan panas yang terjadi ketika cairan di permukaan menguap dan mengangkut gas ke udara. Contohnya seperti ketika kamu berkeringat di siang hari, maka keringat dari permukaan kulit tubuh kamu akan menguap ke udara. Dan yang terakhir, konduksi adalah proses perpindahan panas melalui kontak dengan medium padat atau cair. Contohnya, ketika kamu sedang memanaskan mesin dan menyentuh mesin tersebut, maka tubuh kamu secara tidak langsung akan merespons untuk melepaskan kontak dengan mesin tersebut. Jadi, keempat proses perpindahan tadi dipengaruhi karena adanya perbedaan suhu, di mana ketika suhu di lingkungan lebih tinggi daripada suhu tubuh manusia, maka panas dari lingkungan akan merambat ke tubuh manusia. Oh begitu. Oh iya, kalau nggak salah tadi kamu sempat ada mention soal pakaian pas waktu menyebutkan faktor heat stress. Itu maksudnya gimana ya? Oh iya bener, jadi pakaian yang kita pakai sehari-hari itu punya sifat-sifat tertentu yang bisa berpengaruh terjadinya heat stress. Sifatnya itu disebut insulasi dan permeabilitas. Insulasi adalah kemampuan pakaian untuk menahan panas tubuh dan mencegahnya keluar sehingga dapat menjaga kenyamanan termal dalam berbagai kondisi cuaca. Sedangkan permeabilitas adalah kemampuan pakaian untuk memungkinkan udara melewatinya. Semakin tinggi permeabilitasnya, semakin mudah udara mengalir melalui kain. Jadi kedua sifat ini sangat berpengaruh secara signifikan terhadap gimana nantinya respon kenyamanan tubuh kita ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, dicatat. Terus ada nggak sih implikasi heat stress ini terhadap tubuh manusia?
Tentu saja pasti ada, tapi sebelum aku menyebutkan apa aja implikasinya, kamu harus paham dulu gimana skenarionya. Jadi, ketika suhu tubuh meningkat, termoregulator dalam tubuh kita mulai bekerja buat mengeluarkan panas berlebih. Hal ini ditandai dengan peningkatan suhu inti tubuh yang menyebabkan pompa jantung berdetak lebih cepat dan aliran darah ke kulit meningkat, sehingga suhu permukaan kulit pun ikut meningkat. Yang mana juga memicu pengeluaran keringat untuk membantu membuang panas ke lingkungan. Akibatnya, panas yang disimpan dalam tubuh kita juga ikut berkurang. Nah, beberapa implikasi yang terjadi pada tubuh kita antara lain, pertama yaitu heat syncope. Heat syncope ini terjadi ketika bekerja dalam posisi tubuh yang statis ketika cuaca panas, yang mana darah akan lebih banyak mengalir ke kulit dan menyebabkan kurangnya pasokan oksigen ke otak, sehingga pada kondisi ini manusia akan rentan untuk pingsan. Kedua yaitu heat rash. Heat rash dapat terjadi ketika kita berada dalam lingkungan dengan kondisi udara yang sangat lembab, sehingga tubuh kita akan mengalami kesulitan untuk mengeluarkan keringat dengan efisien. Hal ini dapat menyebabkan keringat tertahan yang pada akhirnya dapat memicu biang keringat yang seringkali muncul dalam bentuk ruam kulit yang tidak nyaman. Ketiga, heat exhaustion. Heat exhaustion ini sangat berhubungan dengan kejadian dehidrasi, di mana kondisi tubuh kita mengalami kehilangan banyak cairan akibat terjadi peningkatan aliran darah ke kulit dan keringat. Kemudian, keempat adalah heat cramp. Heat cramps ini terjadi beririsan dengan hilangnya cairan tubuh dengan hilangnya kadar garam dalam tubuh, yang mana menyebabkan otot-otot di tubuh kita mengalami kejang atau kram pada saat bekerja. Dan terakhir adalah heat stroke. Heat stroke ini merupakan implikasi yang paling fatal yang dialami tubuh kita akibat terpajan heat stress. Jadi, heat stroke ini terjadi ketika terdapat komplikasi antara kelenjar keringat tubuh yang tidak mampu menghasilkan keringat dengan efisien, kejadian dehidrasi, serta penyimpanan panas dalam tubuh kita yang tidak terkontrol. Kompleks juga ya skenarionya. Udah gitu implikasinya juga macem-macem. Bener banget nih. Kira-kira kalau kita hubungkan penjelasan-penjelasan tadi sama aktivitas pekerjaan itu gimana ya? Oke, aku bantu jelaskan. Jadi, dalam konteks ketiga, tujuan kita adalah bagaimana caranya kita bisa mencegah heat stress ini terjadi, supaya implikasinya dapat seminim mungkin diterima oleh tubuh manusia. Karena yang kita semua ketahui, bahwa panas ini tidak bisa kita hilangkan keberadaannya. Oleh karena itu, kita perlu lakukan beberapa pengendalian untuk meminimalisir dampak atau risiko terjadinya heat stress. Bentuk pengendaliannya adalah, kita lihat pertama kali faktor apa aja yang berkontribusi terhadap heat stress ini. Seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, bahwasanya di sini kita hanya melihat dua faktor utama, yaitu faktor dari lingkungan serta faktor dari pekerjaan itu sendiri. Nah, di sini aku bakal bantu kasih tahu apa aja sih yang harus kita evaluasi dari kedua faktor ini. Pertama, dari faktor lingkungan yang harus kita evaluasi adalah kita harus memahami bagaimana kondisi suhu lingkungan, kelembapan udara, dan kecepatan angin di sekitar pekerja, serta bentuk pengendalian yang sudah diterapkan sebelumnya. Kemudian, untuk faktor pekerja sendiri yang harus kita evaluasi antara lain dimulai dari pakaian yang dikenakannya, keluhan mereka bekerja di lingkungan kerja tersebut, lalu bagaimana panas metaboliknya, bagaimana beban kerja, dan work rest regimen yang diterima oleh pekerja. Kemudian, seberapa sering nadinya berdenyut, perubahan suhu tubuh pekerjanya, termasuk jumlah keringat yang ia keluarkan, hingga bagaimana aklimatisasinya. Oh begitu. Terus tadi kan banyak banget ya mention soal faktor lingkungan. Ada nggak sih alat ukur yang dipakai buat kita bisa analisis nilainya? Pasti ada dong. Contohnya, ada Thermal Environment Monitor yang menggunakan indeks pengukuran wet bulb globe temperature. Oh, oke. Ternyata banyak juga ya aspek yang harus diperhatiin dalam melakukan pengukuran atau monitoring heat stress ini. Betul, dari penjelasan tadi kita tahu bahwa ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mencegah heat stress ini terjadi. Mulai dari kita memodifikasi pekerjaannya, memodifikasi lingkungannya, memodifikasi pekerjaannya secara langsung, hingga memodifikasi pakaian yang dikenakan oleh pekerja dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Oke, udah jadi lebih paham. Makasih banyak ya sebelumnya semuanya udah sharing sedikit ilmu kalian. Semoga hal yang baik dan bermanfaat turut menyertai kalian. Aman aja, kalau mau ikut belajar bareng lagi, ayo aja, oke? Makasih kembali sebelumnya. Oke, kalau gitu aku izin pamit duluan ya. Kasih semua, dadah. Bagaimana Sobat K3? Video yang sangat informatif bukan? Tentu saja, kita jadi dapat belajar bersama-sama apa itu stress dan bagaimana keterkaitannya dengan dunia kerja. Karena kita sudah berada di akhir video, kami ucapkan sekian dan terima kasih telah menonton Sobat K3. Kurang lebihnya mohon maaf, dan salam K3. Tetap sehat, tetap selamat, dan jangan lupa bahagia.